Menantu Super. Bab 3581-3590. Bab 3581 Penguasa Luar Angkasa. Han Sanqian yang tanpa ekspresi tidak bisa membantu tetapi sedikit melebarkan pupilnya ketika dia melihat adegan ini. Tentu saja, dia tidak menyangka situasi seperti itu akan terjadi lagi. Haha, hahaha. Tawa arogan terdengar liar di angkasa, semacam histeria yang hampir gila, dan juga semacam pelampiasan gila yang hampir menyimpang. Bagaimana? Han Sanqian menatap ke 8 lingkaran merah menyala. Dia jelas telah menghancurkannya, jadi mengapa lingkaran itu muncul kembali dalam sekejap mata? Terlebih lagi, mereka sepertinya tidak terpengaruh sama sekali jika ditembak jatuh. Cahaya mereka sama ganasnya sekarang, hampir tidak ada bedanya dengan sebelumnya. Faktanya, karena ledakan 7 matahari sebelumnya, ruang angkasa saat ini terasa jauh lebih panas dari sebelumnya. Bahkan saat ini, Han Sanqian yakin bahwa dia telah mencapai kondisi puncaknya. Terkejutkan. Tak terdugakan. Seolah dia melihat keraguan Han Sanqian, dia berhenti tertawa dan mencibir. Han Sanqian tidak berbicara, tapi dia tidak membantah. Bahkan dibandingkan dengan apa yang dia katakan, dia masih sangat putus asa. Karena pada dasarnya saya mencoba yang terbaik, tetapi saya mendapatkan hasil ini. Ingin tahu kenapa? Di udara, sosok ilusinya sedikit menampakkan bayangannya. Kenapa kamu menatapku? Bisakah kamu membunuhku dengan menatapku? Berhentilah bermimpi, nak. Jarak antara kamu dan aku sangat besar, padahal penampilanmu sudah cukup bagus. Tapi kalau orang baik bertemu dengan orang mesum, itu tidak ada artinya. Ini ruangku. Akulah penguasa segalanya di sini. Siapapun yang kuinginkan akan hidup, dan siapapun yang kuinginkan akan mati. Tahukah kamu? Haha, Raja Neraka. Akulah Raja Neraka di sini. Begitu dia selesai berbicara, awan gelap di langit tiba-tiba bergerak, dan detik berikutnya, tekanan udara yang sangat kuat mengalir ke arah wajahnya. Sebelum Han Sanqian bahkan bisa melawan, tubuhnya terasa seperti dihantam gunung besar, dan dia jatuh dengan cepat. Jarak dari langit ke tanah kurang dari 10 meter. Han Sanqian akhirnya sedikit menstabilkan tubuhnya, tapi sekilas, jarak antara keduanya setidaknya beberapa ribu meter. Kekuatan macam apa ini? Bahkan jika Han Sanqian memukul orang lain, sangatlah mustahil untuk menerbangkan mereka seperti ini kecuali orang tersebut adalah manusia yang tidak bisa terbang. Namun, ada kesenjangan yang sangat besar antara manusia dan Han Sanqian. Mungkinkah kesenjangan antara Han Sanqian dan orang ini begitu besar? Ini tidak mungkin, bukan? Bagaimanapun, tingkat kultivasi Han Sanqian yang sebenarnya setidaknya berada pada tingkat keabadian yang longgar, dan dia bahkan dapat membanggakan dirinya sebagai dewa sejati jika dia tidak berhati-hati. Bagaimana dia bisa lebih buruk dari orang lain dalam jurang yang begitu besar seperti jurang alami? Ini tidak ilmiah. Tetapi jika tidak demikian, bagaimana kita bisa menjelaskan semua yang ada di hadapan kita? Mendominasi. Itu benar, penguasa luar angkasa. Sama seperti ketika menghadapi mimpi buruk, dia adalah penguasa mutlak dalam mimpi, secara alami segala sesuatu dikendalikan dan diputuskan olehnya. Jelas, hal yang sama juga berlaku di sini. Jadi begitu. Setelah memikirkan hal ini, sebagian besar ketidakberdayaan di hati Han Sanqian menghilang seketika. Selama tidak ada kesenjangan kekuatan yang besar, itu berarti dia tidak memiliki peluang sama sekali. Meskipun Sang Master terlihat lebih menakutkan daripada perbedaan kekuatan, Han Sanqian percaya bahwa betapapun hebatnya Sang Master, dia pasti memiliki kelemahannya. Rasanya seperti mimpi buruk hari itu. Kalau begitu sepertinya aku benar-benar hanya bisa mati. Han Sanqian akhirnya berbicara. Lalu bagaimana menurutmu? Dia tersenyum dingin, apakah menurutmu memotong 8 matahariku ada artinya? Aku tidak takut untuk memberitahumu, aku bisa memberimu 8 matahari lagi, lalu kenapa? Aku dapat memiliki 10, 100, atau bahkan 1000 lebih. Bocah, berapa banyak kekuatan yang kamu miliki untuk melawan mereka semua? Ya, dialah yang menentukan segalanya di sini, apalagi ribuan, bahkan puluhan ribu pun sudah pasti bukan sebuah kebanggaan. Dia memang bisa melakukannya.
Bagi Han San Qian, apalagi 10.000 lubang, meskipun 10.000 gelombang cahaya, setiap tebasan akan dipatahkan hanya dengan menggerakkan pedang, yang membutuhkan setidaknya 10.000 tebasan. Pada saat itu, berapa banyak kekuatan yang masih dimiliki Han San Qian? Saya khawatir saya tidak membutuhkan orang lain untuk mengambil tindakan, saya sudah kehabisan tenaga sampai mati. Semua yang kamu katakan itu benar, tapi aku adalah tipikal babi mati yang tidak takut air mendidih. Han San Qian tersenyum, jadi, aku punya pendapat sendiri. Han San Qian mengangkat pedang gioknya lagi, yang kupikir adalah aku tidak akan mati. Satu-satunya yang akan mati adalah kamu. Begitu dia selesai berbicara, Han San Qian menunjukkan senyuman jahat. Bab 3582, Gerbang Bagua. Mendengar kata-kata Han San Qian, suara hantu itu mulai terdengar di telinganya, dan seluruh orang memandang Han San Qian dengan takjub, apa yang kamu bicarakan? Nak, apakah kamu lahir dari pantat sapi? Apakah kamu suka meniup? Sial, jangan bicara tentang kemenangan dalam dimensiku. Apa yang kamu lakukan agar kamu tetap hidup? Dia mengendalikan segalanya, jadi wajar saja semua perlawanan dan serangan sia-sia, jelas tidak ada masalah dengan perkataannya. Kenapa aku harus menang melawanmu? Seperti yang kamu katakan, orang yang mendominasi segalanya adalah keluarga Ying yang terhebat, bukan? Setelah mengatakan ini, Han San Qian bergerak dan bergegas menuju 8 lubang yang muncul kembali. Pedang itu seperti tongkat itu seperti pedang, gerakannya seperti manusia, dan hantu itu seperti monyet. Saat membuka dan menutup, Han San Qian terbang dan menebas secara acak. Hampir seperti dulu, hanya dalam waktu beberapa puluh detik, matahari di atas kepalanya dengan cepat jatuh seperti layang-layang yang talinya putus, lalu meledak di tempat seperti balon. Segera setelah itu, 8 lagi. 8 lagi. Ketika hampir setengah jam berlalu, Han San Qian telah memotong bukaan matahari yang tak terhitung jumlahnya. Saat matahari yang terik meledak dengan liar, seluruh dunia dipenuhi dengan cahaya dan panas ledakan. Han San Qian sudah mengeluarkan banyak keringat. Namun, tidak ada yang tahu apakah keringat di tubuhnya disebabkan oleh aktivitas fisik atau keringat karena panas yang berlebihan. Di udara, sosok ilusi muncul lagi. Melihat Han San Qian di udara, menghadap celah dengan berbagai tangan dan pedang, dia tidak panik sama sekali. Sebaliknya, dia hanya mencibir berulang kali. Bodoh, naif, bahkan konyol. Baginya, ini jelas bukan apa-apa, sebaliknya lebih seperti monyet yang dipermainkan sendiri. Bisa dikatakan dia menyerang lingkaran mataharinya sendiri, tapi bisa juga dikatakan dia menyerang udara. Ini hanyalah hal-hal yang tidak berbahaya, tidak peduli seberapa banyak dia membunuh atau menghancurkannya, hal-hal tersebut sebenarnya tidak membahayakan dirinya sama sekali. Semuanya tidak ada artinya. Panggilan. Han San Qian lelah. Serangan yang terus-menerus membuat seluruh tangannya yang memegang pedang sedikit gemetar. Apakah kamu lelah? Mengapa kamu tidak istirahat? Aku sedang dalam suasana hati yang baik. Aku akan mengizinkanmu istirahat sebentar. Bagaimana kalau kita melanjutkan? Pantom mencibir. Jika dia tersinggung oleh campur tangan Han San Qian dan kata-katanya sebelumnya dan tidak bisa mentolerir Han San Qian, maka sekarang, dia ingin tinggal bersama Han San Qian lebih lama. Meskipun aku akan membunuhnya dengan kejam dan geram, vitalitasnya yang kuat dan kemampuan bertarungnya yang baik membuatku berpikir dia sangat menarik. Oleh karena itu, lebih menarik dan mengasyikkan untuk bersenang-senang sebelum membunuh. Han San Qian melihat ke belakang dengan mata dingin. Meskipun waktu dan tempat kemunculan hantu itu tidak menentu, Han San Qian masih bisa menangkap lokasinya secara instan dengan pendengarannya. Dia tidak berbicara, tapi pikirannya berputar cepat. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan dingin, tidak terbatas, kan? Oh. Dia memandang Han San Qian dengan penuh minat, jelas menunggu kata-kata selanjutnya. Gosip. Tidak peduli apakah yang Qi rusak atau Yin Qi rusak, Bagua akan selalu disesuaikan agar seimbang. Oleh karena itu, tidak peduli berapa banyak lubang yang saya buat, energinya akan selalu stabil di sini dan seimbang dengan sisi Yin. Nak, kamu akhirnya menyadarinya, dia tertawa dan berkata,
yin dan yang akan berdamai satu sama lain, jadi tidak peduli seberapa banyak kamu melakukannya, itu akan sia-sia. Yang lebih penting adalah dengan koordinasi, meskipun Anda benar-benar kuat dan dapat melukai satu pihak, pihak lain akan mampu menebusnya tepat waktu. Dan suplementasi semacam ini sepertinya merugikan, tapi nyatanya tidak, karena seluruh energi sebenarnya ada di bagua ini. Masih akan saya sesuaikan dan serap kembali, dan akan diisi kembali. Mengerti? Han Sanqian tersenyum pahit, sepertinya saya tidak punya waktu untuk bermain. Main tentu boleh main, tapi bukan kamu yang main, tapi aku yang main, haha, hahaha. Oke, kalau begitu aku akan bermain denganmu. Setelah Han Sanqian selesai berbicara, dia tiba-tiba berhenti menyerang. Sebaliknya, dia tiba-tiba menyingkirkan pedangnya. Kemudian, orang ini membuat gerakan yang luar biasa. Bab 3583, ambil nyawamu. Bahkan Pantom pun terlihat bingung saat melihat tingkah pria ini. Untuk apa ini? Menyerahkan perlawanan. Dan masih menjejalkan. Han Sanqian sebenarnya berhenti menyerang dan berencana kehilangan pertahanannya, ia justru jatuh ke tanah, duduk di tanah, bermeditasi, dan menutup pikirannya. Apa yang akan dilakukannya? Apakah anakmu sakit? Menjejalkan menit-menit terakhir ini jelas terlalu melenceng. Dia juga tidak terluka dalam serangan ini. Apa kau lelah? Ingin menyesuaikan diri kembali. Memikirkan hal ini, dia merasa sedikit lega. Saat ini, tampaknya memang demikian. Oke, aku bilang aku akan mengizinkanmu istirahat, dan aku tidak akan pernah mengingkari janjiku. Aku akan memberimu waktu setengah jam. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya menghilang dan menghilang ke udara lagi. Saat ini, Han Sanqian tidak terpengaruh oleh apapun dari dunia luar, meskipun energi panas yang tersisa dari ledakan terlalu banyak lubang di udara menggigit seluruh tubuhnya dengan gila-gilaan. Gelombang energi giok terus muncul dari tubuhnya bersamaan dengan aura warna-warni di tubuhnya. Awalnya tidak banyak, tetapi saat dia berada dalam kondisi trance lebih lama dan lebih lama, nafas yang dia keluarkan menjadi semakin besar, sehingga beberapa meter persegi di sekelilingnya dipenuhi dengan nafasnya. Di udara, hantu itu muncul kembali, namun melihat pemandangan ini, pikiranku dipenuhi dengan pertanyaan. Dia juga seorang master yang hebat, dan dia telah melihat banyak hal ketika dia masih hidup, tetapi dia belum pernah melihat operasi Han Sanqian seperti ini. Menyolok. Itu sangat centil sehingga semua musuh pasti tercengang. Hal ini. Orang ini sebenarnya tidak sedang berlatih atau mengatur nafas batinnya, tapi dia mengempis. Apa tidak ada yang salah dengan ini? Belum lagi betapa bodoh dan bodohnya melepaskan energi sebenarnya dalam tubuh saat menghadapi musuh yang kuat, hanya mengatakan bahwa dia melakukannya sendiri, bukan itu yang dia lakukan. Siapa sih yang tidak melakukan apapun dan melepaskan energi yang telah ia kembangkan dengan susah payah? Dia tidak menginginkannya lagi. Hal ini seolah-olah setiap orang menghasilkan uang, jadi setiap orang ingin mendapatkan penghasilan sebanyak-banyaknya, tidak ada yang akan berpikir bahwa mereka mendapat terlalu banyak, dan tidak ada yang akan mengambil uang yang mereka peroleh keluar dan bermain-main. Namun Han Sanqian di depannya hanya membuang-buang uang. Terus terang, siapapun dengan pikiran normal tidak akan pernah melakukan hal bodoh seperti itu. Otakmu benar-benar rusak. Dengan kutukan rendah, dia memandang Han Sanqian, yang menutup matanya dan mengempis dengan cara yang sangat serius, dan tidak bisa menahan diri untuk melanjutkan, kamu masih punya separuh waktu. Kamu terus bermain. Begitu dia selesai berbicara, dia menghilang lagi. Dan Han Sanqian tidak tahu apakah dia mendengar apa yang dia katakan, dan dia benar-benar mematuhinya dengan patuh. Tidak hanya dia terus melepaskan kekuatan aslinya, tetapi dia melakukannya lebih keras dari sebelumnya. Dalam sekejap, aura di sekitar Han Sanqian telah meluas ke area yang lebih luas. Dan ketika paruh waktu terakhir berlalu, di depan Han Sanqian, nafasnya sudah dikeluarkan dalam radius penuh 100 meter. Sial, bisakah kamu mengatakan bahwa kamu memiliki kekuatan internal yang begitu kuat? Dengan cakupan yang begitu besar, bahkan manusia hantu pun tidak bisa tidak kagum. Ya, dengan kemampuan Han Sanqian, keistimewaannya,
dan semua hal lain seperti hati naga di tubuhnya, hanya ada sedikit orang di dunia yang ingin membandingkannya dalam hal pengembangan kekuatan batin. Meskipun gerombolan sampah di luar semuanya sampah, bagi kebanyakan orang, itu selalu menjadi mimpi buruk. Fakta bahwa kamu dapat menghubungiku dari luar memang karena kesombonganmu. Kamu memiliki begitu banyak kekuatan internal sehingga aku pun tidak bisa tidak memujimu. Yang terpilih, kamu memang yang terpilih. Aku dan aku iri dengan kekuatan internalmu. Tapi apa maksudmu dengan ini? Apakah kamu ingin mendedikasikan hal-hal ini kepadaku dan membiarkan aku mengampuni hidupmu? Mendengar ini, Han Sanqian membuka matanya dengan senyuman di wajahnya, hal-hal ini memang dipersembahkan untukmu, benar. Namun, kalimat terakhir agak salah. Ini tidak memintamu untuk menyelamatkan nyawamu, tapi mengambil nyawamu. Begitu dia selesai berbicara, Han Sanqian tiba-tiba berdiri. Bab 3584 Saya punya pertanyaan. Brengsek, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Mendengar perkataan Han Sanqian, sang hantu pun murka. Di matanya, Han Sanqian saat ini seharusnya sudah seperti anjing yang penurut, ia hanya bisa mengibaskan ekornya dan memohon ampun, bukannya mengaum karena ketidakmampuannya. Apakah telingamu tidak berfungsi dengan baik? Aku akan mengatakannya lagi, aku akan membunuhmu. Denganmu. Dia berteriak dengan dingin, lalu tersenyum dingin dan berkata dengan nada menghina, jangan katakan bahwa anakmu benar-benar kelelahan sekarang, seperti orang yang tidak berguna. Bahkan jika kamu melakukan apa yang kamu lakukan tadi, kamu bukan tandinganku. Apakah kamu seekor bebek? Apakah kamu terlalu kasar? Bukankah kamu mengatakan bahwa inilah Bagua, tempat yin dan yang selaras? Ibarat toples berisi air, dan aku hanyalah bongkahan es kecil yang jatuh ke dalamnya. Aku takut air itu akan melelehkanku, jadi aku berusaha mati-matian untuk membuka airnya, namun ketika akhirnya aku membukanya, di sana adalah air lainnya segera. Untuk menebusnya, saya akan selalu berada di tempat saya berada, dan saya akan selalu terjebak di dalam air. Tidak ada yang lebih dari menunggu air menelan saya, bukan? Meski contohnya agak bias, namun secara umum bisa dipahami seperti ini, ujarnya dingin. Jika Anda ingin memecahkan situasi ini, hanya ada satu cara, yaitu dengan meledakkan botol Anda, kata Han Sanqian. Hanya dengan kekuatanmu sendiri. Meskipun kultivasi anakmu memang luar biasa, itu sama sekali tidak mungkin. Iya, memang sulit bagiku untuk mengalahkannya dengan kekuatanku sendiri. Namun, ada yang namanya bom di bumi kita. Begitu dia selesai berbicara, Han Sanqian menggerakkan tangannya, dan energi yang tersebar di sekelilingnya tiba-tiba menyala. Pada saat ini, bayangan setelahnya tiba-tiba menemukan bahwa ki yang dilepaskan belum sepenuhnya dilepaskan. Han Sanqian telah menggunakan kekuatan untuk membungkusnya dengan erat. Kami memiliki bom atom dan bom hidrogen di bumi. Saya tidak berbakat, jadi saya hanya dapat memiliki bom Qi. Begitu dia selesai berbicara, Han Sanqian tiba-tiba bergerak dan mendorong bom Zenki besar yang melilitnya ke udara, kemudian dia membentuk rahasia dengan 3 jari dan langsung mencubitnya. Merusak. Ledakan. Terdengar suara keras, dan gelombang udara ledakan yang sangat dahsyat bergulung seperti gelombang besar di laut, mencapai seluruh ruang. Apakah Anda tidak tahu cara mendamaikan yin dan yang secara otomatis? Lalu aku akan langsung menghancurkan keseimbanganmu dengan ledakan. Ya, Han Sanqian tentu tahu bahwa mencoba memecahkannya dengan energinya sendiri hampir sama dengan bermimpi, tetapi jika dia menggunakan bom, atau metode penghancuran diri yang tidak melukai dirinya sendiri, energi tersebut dapat dihasilkan beberapa kali lebih kuat. Maka hasil akhirnya mungkin berbeda. Dia memiliki kekuatan batin yang begitu dalam, dan kekuatan penghancuran diri secara alami tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan orang lain. Dan dengan ledakan ini, pihak lain dengan jelas mengetahui niat Han Sanqian saat ini. Kamu benar-benar ingin menggunakan metode ini untuk merusak keseimbangan di sini. Kamu naif sekali. Namun, kata-katanya tertutup sepenuhnya oleh gelombang udara. Saya tidak tahu seberapa besar dunia ini, tapi tidak peduli seberapa besarnya, gelombang udara yang meledak menyebar dengan cepat ke tepinya. Seluruh dunia juga sedikit gemetar. Tidak ada apapun di sini, jika ada, ia akan hancur dalam ledakan ini.
Bahkan Han San Qian, meskipun dia memiliki sisa energi sebagai perlindungan saat ini, dia masih terjatuh setelah ledakan dan berada dalam keadaan malu. Setelah sekian lama, hingga semuanya tenang, Han San Qian berjuang untuk berdiri dari tanah, lalu melihat sekeliling dengan gugup. Namun, kurang dari setengah pandangannya, dia disela oleh tawa yang ganas. Haha, hahaha, hahaha. Kamu bajingan, kamu sangat jahat. Kamu benar-benar berpikir untuk menggunakan metode ini untuk bermain denganku dalam upaya putus asa. Kamu sangat menarik. Namun sayang sekali kamu gagal. Tahukah kamu apa artinya jika kamu gagal? Han San Qian tersenyum dingin, artinya saya tidak memiliki kemampuan nyata, saya seperti sampah, dan saya dibiarkan saja dibantai, bukan? Jika kamu ingin membuat pertaruhan besar dan gagal, kamu pasti akan berakhir dalam kehancuran. Jadi, bocah nakal, kamu benar-benar membuatku kesal. Aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Jangan pernah bereinkarnasi. Tunggu sebentar. Han San Qian tersenyum, dan ketika dia melihat pihak lain tidak mengambil tindakan, dia melanjutkan, saya punya pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Menderita kerugian jika kamu menjawabnya. Bagaimana? Apa yang ingin kamu tanyakan? Jika kamu kentut, cepatlah. Bab 3585 ada sesuatu yang disebut taiksu. Berapa banyak lagi yang tersisa? Han San Qian berseru. Apa bedanya? Tanyanya ragu. Han San Qian tersenyum lembut, kamu tahu apa yang ingin aku tanyakan? Hantu itu tertegun sejenak, lalu tersenyum, dia tahu apa yang ditanyakan Han San Qian, meskipun kamu sedikit kesal, saya harus mengakui bahwa kamu jauh lebih kuat dari yang saya bayangkan. Bahkan jika saya telah hidup lebih dari separuh hidup saya, tidak banyak orang yang memiliki kekuatan batin sedalam Anda, dan bahkan lebih sedikit lagi orang yang memiliki kultivasi seperti itu pada usia Anda. Jadi, meskipun cara bodohmu itu bodoh, itu mengganggu keseimbangan. Adapun selisihnya, setidaknya setengahnya. Setengah. Han San Qian sedikit mengernyit, artinya jika ada orang lain sepertiku, batasnya di sini akan hampir sama, kan? Haha, kamu bisa memahaminya seperti ini, tapi tidakkah kamu mendengarkan apa yang aku katakan? Bahkan aku tidak melihat banyak orang sepertimu ketika aku masih hidup, apalagi sudah berapa tahun berlalu sejak aku mati. Lagi pula, teman kecil, hanya ada kamu dan aku di sini. Di mana kamu bisa menemukan seseorang dengan tingkat kultivasi yang sama denganmu? Mungkinkah kamu mengandalkanku? Jika itu tergantung padaku, bukankah akan berakhir jika aku membatalkannya sendiri? Ketika dia selesai berbicara, dia tertawa liar, dan kali ini Han San Qian juga ikut tertawa bersamanya. Senyuman keduanya serasi dan serasi, untuk beberapa saat suasana terasa agak canggung. Afterimage tidak bisa menahannya dengan cepat dan mengutuk, anak nakal, apa yang kamu tertawakan? Lalu apa yang kamu tertawakan? Tentu saja aku akan menertawakanmu karena telah menjadi makhluk yang ceroboh sehingga kematianmu sudah dekat. Kalau begitu aku minta maaf, aku juga menertawakanmu, makhluk sembrono yang akan segera mati ini. Kamu bajingan, beraninya kamu berbicara begitu kasar. Han San Qian menggelengkan kepalanya sedikit, bukankah kamu mengatakan bahwa jika ada aku yang lain, ini hampir mencapai batasnya? Maaf, sepertinya aku telah menemukan diriku itu. Mendengar kata-katanya, hantu itu jelas terkejut, dan kemudian dengan cepat melihat sekeliling. Namun, lingkungan sekitar kosong, tidak ada orang di sekitarnya. Apalagi setelah dia menetap sejenak, tiba-tiba dia teringat bahwa ini adalah wilayahnya sendiri, dalam hal ini siapa yang bisa masuk ke sini tanpa sepengetahuannya. Kamu bocah, bisakah kamu mengguncangku? Maaf, saya tidak punya minat dan hobi seperti itu. Begitu dia selesai berbicara, Han San Qian tiba-tiba tersenyum jahat, dan kemudian, segera setelah dia menggerakkan tangannya, kekuatan besar mulai mengembun perlahan di tangannya. Pada awalnya, energi ini sangat kecil sehingga hampir dapat diabaikan, hal ini sejalan dengan penilaiannya terhadap Han San Qian. Setelah menggunakan seluruh energi sebenarnya untuk melepaskan ledakan, orang ini sekarang hanyalah lampu yang kehabisan minyak, dan tidak mungkin membuat gelombang apapun.
Namun saat gerakan di tangan Han San Qian menjadi semakin besar, energi yang memancar dari tubuhnya juga meningkat secara gila-gilaan. Hanya dalam beberapa detik, dia hampir persis sama seperti sebelumnya, dia benar-benar bisa bocor keluar seperti orang gila dan memperluas jarak beberapa meter di sekelilingnya lagi. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Pada saat ini, hantu itu benar-benar terpana, dia tidak mengerti, dan dia tidak mengerti sama sekali, bagaimana bisa seperti ini. Han San Qian jelas telah melepaskan seluruh energi aslinya, tetapi tidak mungkin baginya untuk memadatkan kekuatan agung seperti itu lagi dalam sekejap. Bahkan jika anak itu menyembunyikan sesuatu sekarang, tidak mungkin menyembunyikan terlalu banyak. Kecuali orang ini hanya mengeluarkannya sedikit, sebenarnya orang ini masih punya sisa lagi. Namun gagasan ini hanya ada sesaat dan bisa diabaikan begitu saja. Karena ini tidak mungkin. Jadi apa yang terjadi? Tiba-tiba matanya membelalak, mungkinkah itu monyet? Tapi seharusnya tidak demikian. Energi spiritual kera generasi ketujuh diserap olehnya, bahkan tubuh fisiknya membantunya bangkit kembali ketika ia mati. Bagaimana kera tersebut dapat membantunya saat ini? Tapi pertanyaannya adalah, bukan ini atau itu, jadi bagaimana anak ini bisa mencapai prestasi di hadapannya? Sungguh sulit dipercaya. Aneh bukan? Han San Qian tertawa terbahak-bahak saat melihat tatapan bingung pria itu dan kepalanya hampir pecah. Mendengar apa yang dikatakan Han San Qian, dia langsung menatap lurus ke atas. Jika Anda mengenal orang-orang Anda dengan sangat jelas, jangan lupa bahwa beberapa dari mereka memiliki teknik rahasia kuno yang disebut Taiksu. Apa? Mendengar ini, hantu itu terkejut. Bab 3586 meledak lagi. Terlalu lemah. Ini bukan. Ini tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Tentu saja dia tahu metode Taiksu. Tapi justru karena dia mengetahuinya, dia pikir itu mustahil. Saat itu, dia berusaha semaksimal mungkin menggunakan kata-kata klise atau mendengarkan perkataan orang lain, namun akhirnya dia bisa melihat sekilas metode rahasia geng Danau Bulan. Tapi hukumnya begitu mendalam dan aneh bahkan dia, yang sekuat Dewa Matahari, kesulitan memahami rahasianya. Dia telah merenung selama bertahun-tahun, menggunakan pengetahuan yang dia miliki saat masih hidup dan pengetahuan yang dia miliki, tapi dia hanya bisa memahami arti umumnya, dan tidak bisa mempraktikkan tekniknya lebih jauh. Meski bukan apa-apa, namun dibandingkan dengan sampah yang dimilikinya, ia sudah cukup kuat hingga memiliki celah yang tiada habisnya. Ia bahkan berani bertaruh bahwa orang-orang biasa-biasa saja itu mungkin akan menghabiskan seluruh hidupnya tanpa mengetahui nama metode rahasia ini, apalagi mengetahui apakah akan mempraktikkannya. Tapi orang ini, Anda tidak hanya memahami maknanya, Anda bahkan bisa mempraktikkannya dan benar-benar menggunakannya. Sial, apakah ini perbedaan antara yang terpilih dan orang biasa? Sial, menjengkelkan. Tapi kenapa kamu yang terpilih? Dan saya akan menderita pengekangan dan penyiksaan tanpa akhir di sini. Hal ini tidak hanya tidak akan membuatnya merasa takut sedikit pun, tetapi itu hanya akan membuatnya marah dan tidak rela tanpa henti. Tapi hampir saat dia mengertakkan gigi, Han San Qian telah memadatkan energi yang lebih kuat dan mengamuk di sekelilingnya. Jadi bagaimana jika kamu terlalu lemah? Kamu ingin menghancurkan tempat ini hanya dengan metode rahasia. Apakah kamu terlalu bodoh? Dia meraung marah. Saya lupa memberitahu Anda bahwa meskipun saya tidak mengetahui teknik Taiksu secara detail, saya kira-kira harus mengetahui artinya. Apakah Anda ingin tahu? Han San Qian tertawa pelan. Hantu itu tidak berbicara, tetapi terlihat jelas bahwa ia sedang menatapnya tanpa bergerak, dan niatnya jelas dengan sendirinya. Omong kosong, dia sudah mempelajarinya begitu lama, bagaimana mungkin dia tidak mau tahu? Dia seharusnya bisa langsung membangkitkan energi di tubuhku dengan darah penuh. Menurutmu itu ajaib atau tidak? Mendengar ini, Pan Tong jelas-jelas linglung. Setelah beberapa saat, dia memandang Han San Qian dengan tidak percaya dan berkata, apakah kamu berbohong padaku? Hal ini membuatnya merasa sedikit gugup. Dia awalnya berpikir bahwa Han San Qian dapat melakukan ini lagi karena kekuatan mantra ini, tetapi jika mantra yang dikatakan Han San Qian memungkinkan dia untuk bangkit kembali dengan darah penuh di tubuhnya, maka masalah ini akan menjadi besar.
Serangan yang pertama sangat sengit, tetapi di dalam ruangnya sendiri, di bawah keharmonisan yin dan yang, dia tidak khawatir sama sekali. Tapi yang terakhir ini berbeda. Dia juga telah mengatakan sebelumnya bahwa kekuatan luar biasa Han San Qian sangat tidak normal, dan cara aneh meledakannya membuat Zhong Neng semakin gila. Ruangannya memang goyah setelah mengalami salah satu ledakannya. Jika itu terjadi lagi, konsekuensinya tentu saja tidak perlu dikatakan lagi. Apa gunanya berbohong padamu? Terlebih lagi, jika aku bisa membodohimu untuk sementara, bisakah aku membodohimu seumur hidupku? Han San Qian menyeringai, ngomong-ngomong, aku harus berterima kasih. Jika kamu tidak memberitahuku bahwa aku telah mencapai setengah dari kekuatanku, aku akan sedikit putus asa dan merasa bahwa aku pasti akan kalah. Untungnya, Anda memberi tahu saya situasinya dengan jujur, dan saya dapat dengan cepat sadar kembali, mendapatkan kembali kepercayaan diri, dan memikirkan langkah taiksu. Saya, Han San Qian, harus membalaskan dendam musuh saya dan membalas kebaikan saya. Oleh karena itu, bagi orang yang membantu saya dengan kejujuran, saya tidak akan pernah menggunakan kebohongan untuk mengeluh tentang kebajikan. Kamu. Mendengar kata-kata Han San Qian, Pantom mundur selangkah dan sedikit terkejut, aku tidak percaya, nak, goyangkan aku tidak takut. Percaya atau tidak, mari kita lihat kebenaran di tanganmu. Han San Qian tersenyum dingin, lalu mengembunkan satu tangan. Tiba-tiba, energi nyata berkumpul dengan liar, dan energi besar dihasilkan dengan sangat cepat, hampir sama seperti sebelumnya. Bola energi sebenarnya sudah tergantung di atas kepala Han San Qian. Hantu itu sedikit terkejut, dan saat ini Han San Qian juga bergerak tiba-tiba. Ledakan. Bola energi sejati diledakkan lagi, dan dampak ledakan besar langsung menghantam seluruh dunia dalam sekejap. Setelah itu, seluruh dunia tiba-tiba menjadi sunyi. Bab 3587, Tunggu sampai mati. Kesunyian. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa sebelumnya. Namun hantu di udara tidak bergerak sama sekali, ia hanya diam di udara dalam keadaan setengah ilusi, tidak bergerak. Waktu sepertinya berhenti pada saat ini. Beritanya memburuk, dan seluruh dunia tiba-tiba bergetar sedikit. Derajatnya sangat kecil dan menghilang dengan sangat cepat, seolah-olah semuanya kembali ke tampilan aslinya. Namun, detik berikutnya, seluruh dunia tiba-tiba mulai bergetar hebat. Kegelapan di bawah kakiku seperti aliran deras yang meletus, terus-menerus pecah seiring naik turunnya, dan langit putih di atas kepalaku juga berputar-putar seperti aliran sungai yang liar, seluruh dunia tiba-tiba berubah, seolah-olah hancur berantakan. Berhasil. Han San Qian menatap ke langit, tidak tahu bagaimana menggambarkan suasana hatinya saat ini. Mengaum. Tiba-tiba, pada saat ini, semburan raungan liar langsung menarik perhatian Han San Qian. Pada saat ini, saya melihat sosok ilusi berdiri di udara, tiba-tiba seperti bola berisi gas, sejumlah besar gas menyebar dengan gila-gilaan dari tubuhnya, dan seluruh tubuhnya juga mengempis, mengaum dengan ganas. Ledakan. Dengan suara keras yang mengejutkan, dia meledak sepenuhnya. Dengan ledakan yang memekakkan telinga dan angin kencang, Han San Qian seperti kerikil di bawah angin puting beliung, dan terlempar ratusan meter. Meskipun Han San Qian berusaha mati-matian untuk melawan, kekuatan angin instan terlalu kuat. Belum lagi dia telah memusnahkan markas lamanya dengan 2 ledakan berturut-turut. Bahkan di masa kejayaannya, dia jelas sedikit tidak nyaman menghadapi kekuatan seperti itu. Tidak bisa menolak. Panggilan. Setelah beberapa ratus meter, angin mereda, namun kelembaman yang kuat masih menyebabkan Han San Qian berguling puluhan meter lagi sebelum perlahan berhenti. Saat ini, 3.000 orang di Han semuanya mati rasa, dan kepala mereka sedikit pusing karena berguling-guling, belum lagi betapa sunyi dan sengsaranya mereka. Dia duduk dan menggelengkan kepalanya, jelas tidak bisa merenung sejenak. Dia memeriksa luka-lukanya. Di permukaan, dia baik-baik saja, tetapi secara internal, dia sepertinya menderita banyak luka dalam akibat ledakan. Dia mencoba menggerakkan tubuhnya beberapa kali, dan benar saja, tenggorokannya terasa manis, dan darah langsung mengalir keluar dari mulutnya. Sialan. Han San Qian mengutuk dengan suara rendah, merasa sangat tertekan. Pada saat ini, dia menyadari bahwa dia sepertinya terluka parah.
Namun, kita juga bisa memikirkannya, lagi pula, dia beruntung tidak mati setelah mengalami ledakan sebesar itu saat dilubangi. Memikirkan hal ini, Han Sanqian buru-buru melihat kembali ke arah sebelumnya, hanya untuk melihat kegelapan di sana. Melihat ke bawah ke tubuhnya lagi, dia terkejut karena tangannya bisa merasakan sentuhan itu. Ketika dia mengangkat telapak tangannya, dia melihat ada tanah liat di atasnya. Ini dia. Dia dengan cepat melihat sekeliling, hanya untuk menemukan bahwa sekelilingnya gelap gulita. Ketika dia menyentuh tanah di tanah, Han Sanqian tiba-tiba mengerti sesuatu, apakah saya di ruang bawah tanah? Setelah terkejut, tiba-tiba dia merasa senang. Kini setelah dia mencapai tempat seperti ini, itu membuktikan bahwa dia telah keluar dari dunia gosip terkutuk itu. Artinya dunia gosip benar-benar telah dirusak oleh dirinya sendiri. Brengsek. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya dengan penuh semangat. Dia menang, dan dia, Han Sanqian, menang sepenuhnya dalam pertempuran yang menentukan. Terlepas dari luka-lukanya, Han Sanqian berdiri dari tanah, dan kemudian mengandalkan intuisinya untuk berjalan ke arah tertentu, mencoba mencari jalan keluar di sini. Entah karena nasib buruk atau karena terlalu gelap dan sulit dibedakan, Han Sanqian meraba-raba dalam waktu lama tetapi tidak dapat menemukan sehelai rambut pun. Namun, Han Sanqian tetap menginjak tanah sepanjang jalan, dan dengan gema tersebut, Han Sanqian pada dasarnya yakin bahwa ini bukanlah tempat seperti sisi Yin Bagua, tetapi hanya ruang bawah tanah yang relatif besar. Namun, hampir pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Ingin mencari jalan keluar. Mendengar suara ini, Han Sanqian tiba-tiba terkejut, melihat sekeliling dan berteriak keras, siapa? Bab 3588 Dia belum mati. Kau tidak mengenaliku secepat ini. Suara itu menyeringai sinis. Han Sanqian mengerutkan kening, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi pucat karena terkejut, Ri Sengyuan, kamu belum mati. Huff, bercanda sekali, kamu ingin membunuhku hanya karena kamu masih kecil. Kamu terlalu naif. Ucapnya tegas. Ini tidak mungkin. Han Sanqian tidak dapat mempercayai fakta di hadapannya. Ruang Bagua telah hancur total, dan pada saat kritis itu, hantu bersama Dewa Matahari juga meledak di udara. Dia terlempar jauh oleh angin ledakan, bagaimana ini bisa palsu? Tapi faktanya ada di depan kita, meskipun Han Sanqian dan Ten Tousan tidak mau mempercayainya, mereka harus menerima kenyataan ini. Bagaimana kamu melakukannya? Han Sanqian bertanya dengan kaget. Dia tersenyum dengan jijik, kamu orang yang sangat pintar, mengapa tidak menebak-nebak? Buatlah kesimpulan saja dari satu contoh. Mendengar ini, Han Sanqian mengerutkan kening dan berpikir serius. Tentu saja dia ingin mengetahui apa yang sedang terjadi, lagi pula, dia mempertaruhkan hampir segalanya padanya. Sementara Han Sanqian berpikir, suara itu berkata perlahan, kamu benar-benar cukup cakap, sombong namun rendah hati, tajam namun fanatik, pintar namun tidak mengikuti rutinitas, siapa tahu. Jika saya bertemu lawan seperti Anda, saya benar-benar harus melakukannya berdoalah untuk diriku sendiri ketika aku kurang beruntung. Tetapi, meskipun mereka diberkati, mereka tidak diberkati seperti kamu. Huff, bocahmu tidak hanya bisa memahami hal-hal yang bahkan dewa sejati dan bahkan aku pun tidak bisa mempelajarinya, tapi kamu juga bisa mempelajarinya dalam sekejap. Bagaimana kamu bisa meminta orang lain untuk bertukar pikiran denganmu? Siapa yang bisa seberuntung itu? Seperti kamu. Hal yang paling menjijikkan adalah gengku bekerja keras untuk membuat selimut, tapi kupikir itu gaun pengantin untuk anakmu. Memalukan, menyebalkan. Dia mengumpat dengan marah, jelas mengeluhkan ketidakadilan di surga dan ketidakadilan di bumi. Tapi sekali lagi, kamu benar-benar layak untuk hal-hal ini, dan kamu benar-benar bisa melakukan tindakan aneh terhadapku. Jika aku tidak benar-benar mampu, kamu pasti membuatku sangat kesal. Siapa sangka anak ini akan menyerang dengan ganas pada suatu saat, lalu menyerang lagi bersama ibu mertuanya, dan itu akan membuatnya pusing, bahkan membiarkan anak ini mengucapkan kata-katanya secara tidak sengaja. Memang benar bahwa gangster tidak perlu ditakuti, hanya saja mereka berpendidikan. Pada saat ini, Han Sanqian tiba-tiba sepertinya memahami segalanya melalui kesimpulannya. Saya mengerti.
Han Sanqian mengangkat kepalanya. Empat Raja Surgawi mengatakan bahwa Sun Sengyuan adalah seorang lelaki yang menyerap energi Yin dan Yang, yang juga berarti bahwa ia sendiri adalah tubuh Yin dan Yang, sama seperti Bagua. Kamu adalah gosipnya, dan kamu adalah gosipnya. Di Bagua, ada sisi yang Anda, dan di sini, ada sisi Yin Anda. Ada realitas dalam kehampaan, dan ada kekosongan dalam realitas. Keduanya saling menahan dan melengkapi. Benar kan? Yang ada di kehampaan, sedangkan Yin ada di dunia nyata. Meskipun gosipnya meledak-ledak, hanya sisi Yang-nya yang buruk, dan jauh di bawah tanah kenyataannya adalah sisi Yin-nya. Kegelapan yang mengelilingi matanya sangat cocok untuk sisi gelapnya, bukan? Melihat kembali gosip tersebut, tubuhnya selalu ada di udara putih, jadi semuanya masuk akal. Haha, hahaha. Bocah, dari sudut pandang tertentu, aku semakin menyukaimu. Jika aku hanya mengucapkan sepatah kata pun, kamu dapat melihat inti masalahnya dengan jelas. Menarik. Sangat menarik. Namun, sayang sekali aku sedang mengalami kesulitan saat ini, jadi semakin pintar kamu, semakin aku membencimu. Jadi, kamu harus mati. Saat dia selesai berbicara, dia terkekeh. Dia mengalami masa-masa sulit, dan tidak ada orang lain yang bisa bersenang-senang, terutama karena sudah diatur oleh Tuhan bahwa mereka menghabiskan seluruh hidup mereka membuat gaun pengantin untuk orang lain. Han Sanqian tidak panik, dan tersenyum tipis, setelah memikirkan beberapa hal, dia tidak takut sama sekali, apakah menurutmu aku akan takut padamu? Meskipun kamu belum mati, ledakan besar hanya menghancurkan sisi positifmu dan membiarkan sisi negatifmu tetap utuh, tapi ini tidak berarti kamu memenuhi syarat untuk membunuhku. Jika tebakanku benar, dalam keharmonisan Yin dan Yang, jika sisi yang kalian meledak, itu juga akan mempengaruhi sisi Yin kalian. Jika kalian saling membantu, kalian akan saling menyakiti, bukan? Ya, saya terluka, tapi Han Sanqian, saya khawatir Anda melupakan sesuatu, dia mengakui dengan murah hati, tetapi meraung marah karena momentum. Han Sanqian mengerutkan kening, oh. Bab 3589, Waktu Yin Duniawi. Apakah kamu tahu jam berapa sekarang? Dia mencibir dengan muram. Setelah mendengar ini, Han Sanqian tiba-tiba berkata pada dirinya sendiri bahwa itu mengerikan. Setelah mata sisi Yin yang lewat, Han Sanqian hanya punya waktu hampir 1 jam lagi. Namun sayangnya, ketika sisi yang menerobos, Han Sanqian menghabiskan setidaknya 1 jam lagi. Artinya waktu senja pada dasarnya telah berakhir, dan kemungkinan besar akan memasuki malam hari. Di malam hari, Yin Qi meningkat. Meskipun kekuatan sisi Yin orang ini sangat berkurang, Yin Qi yang meningkat juga dengan gila-gilaan menambah kekuatannya sendiri. Aku sudah berjaga-jaga sejak kamu masuk ke sini. Bocah, apa menurutmu hanya kamu yang pintar? Teriaknya dingin. Han Sanqian mengangkat matanya dengan panik, Yin dan Yang dapat dibalik. Jika saya masuk pada siang hari, pertama-tama Anda akan menggunakan sisi yang dari Bagua untuk menangani saya, dan pada malam hari, gunakan energi Yin untuk meningkatkan saya. Sebaliknya, jika saya masuk pada malam hari, maka Anda harus mengungkap sisi gelap tempat ini kepada saya terlebih dahulu. Setelah siksaan mencapai fajar, Anda akan membuka kembali Bagua dan menggunakan energi yang di Bagua untuk menyemangati dan membunuh saya. Hahaha, bocah nakal, kamu benar. Apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang punya rencana cadangan? Dia tersenyum puas, lalu perlahan berbicara, sejak hari pertama aku berlatih Taoisme, guruku memberitahuku sesuatu, tahukah kamu apa itu? Apa itu? Jangan pernah memperlihatkan seluruh kekuatanmu di depan musuhmu. Aku akan selalu mengingat kalimat ini, bahkan sampai sekarang. Ini benar, semakin banyak Anda membeberkannya, semakin mudah orang lain mengetahui identitas Anda yang sebenarnya, dan tentu saja semakin mudah untuk berurusan dengan Anda. Dia memang tuanku. Hanya kata-kata ini yang telah menyelamatkanku dari bahaya berkali-kali. Setelah mengatakan ini, dia menatap Han Sanqian dengan dingin. Meskipun sekelilingnya gelap gulita dan dia hampir tidak dapat melihat apapun, Han Sanqian dapat dengan jelas merasakan bahwa seseorang sedang menatapnya dengan dingin dalam kegelapan. Kamu memiliki beberapa kemampuan, tapi sayangnya, kamu hanya kekurangan 1 langkah dalam catur.
Saat dia selesai berbicara, embusan angin tiba-tiba bertiup entah dari mana dalam kegelapan. Han Sanqian buru-buru mengulurkan tangannya untuk memblokirnya, tetapi tubuhnya juga terangkat oleh angin, lalu dia melemparkannya dengan keras dan menghantam tanah lebih dari sekali. 10 meter jauhnya waktu seperti tulang patah dan darah muncrat. Kelihatannya seperti angin sepoi-sepoi, namun nyatanya seperti batu yang jatuh ribuan mil di atas langit. Han Sanqian pusing setelah terjatuh dan organ dalamnya tergeser. Lebih penting lagi, anginnya sangat dingin sehingga hampir seluruh tubuh Han Sanqian tertutup embun beku, dan tulang-tulangnya gemetar hebat. Secara alami, tangan yang secara tidak sadar terhalang pada saat ini menjadi es, membuatnya sulit untuk bergerak untuk sementara waktu. Apakah kamu punya yang ketiga? Melihat Han Sanqian seperti orang bodoh, tapi dia mempermainkannya sesuka hati, dia mencibir pelan dan mengejeknya. Han Sanqian telah mencoba teknik Taiksu ketika berhadapan dengan dua dewa danau bulan, tidak tersedia setiap saat, tetapi memiliki periode pendinginan yang unik. Han Sanqian baru saja menggunakannya belum lama ini, dan jelas tidak mungkin untuk menggunakan keterampilan magis ini lagi. Namun, Han Sanqian tetap menolak menyerah dan berkata sambil tersenyum dingin, "Coba tebak. Sepertinya kamu belum melakukannya. Bagaimana kalau aku memberimu waktu dan kamu mencoba lagi? Aku akan menunggumu," dia mencibir. Han Sanqian tidak berbicara, tapi dia jelas siap mengambil tindakan. Namun, dia tidak bereaksi sama sekali terhadap tindakan Han Sanqian. Atau, dengan kata lain, satu-satunya reaksinya adalah dia berbicara lagi, "Wah, saya telah hidup bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, menurut Anda apakah berguna bagi Anda untuk bermain perang psikologis dengan saya? Tidak mungkin kamu menggunakan Taiksu lagi. Ingin tahu kenapa aku begitu yakin?" Han Sanqian melihat kegelapan dan berhenti di tangannya jelas, dia ingin tahu apa yang membuatnya begitu yakin. Seni Taiksu sangat menakutkan sehingga dapat memulihkan kekuatan sejati seseorang secara instan. Dengan keterampilan sihir yang menyimpang seperti itu, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu membalikkan yin dan yang, bukan? Kamu harus tahu, kalau ditempatkan pada satu master, itu setara dengan menjadi dua sekaligus. Kelainan itu jelas dengan sendirinya. Jika tidak ada batasan tertentu, lalu jadi apa? Jadi, setelah berpikir panjang dan menilai dari kekuatan ledakan keduamu tadi, batas ini hanya waktu. Benar kan? Han Sanqian mengertakkan gigi dan tidak berkata apa-apa, merasa lemah di hatinya. Pada titik ini, dia mencibir dengan dingin lagi, dalam hal ini, kamu benar-benar kehabisan tenaga, apalagi yang bisa kamu lakukan. Bab 3590 Bebek yang mati memiliki mulut yang keras. Wajah Han Sanqian penuh ketidakberdayaan, jelas dia telah dimakan habis oleh orang ini. Tubuhnya sudah terluka, dan lukanya tidak serius akibat ledakan tersebut. Tapi ini mungkin sepele bagi Han Sanqian, jika dia bisa mengertakkan gigi dan bertahan dengan kemauannya, maka kekosongan kemampuan aslinya saat ini akan menjadi skill nyata baginya. Itu juga merupakan tempat paling mematikan. Seperti yang dia katakan, sekarang setelah semuanya terjadi, apalagi yang bisa dia gunakan untuk bertarung dengannya. Jangan mengandalkan kemampuan nyata sama sekali, gunakan saja tangan dan kaki. Mungkin Anda bisa melakukannya di bumi, atau bahkan mencobanya di dunia Suanyuan, tapi di dunia Bafang ini, itu hampir seperti omong kosong. Sekalipun Anda tidak mau lagi menerima hasil seperti itu adalah fakta yang tidak terbantahkan. Han Sanqian tersenyum tak berdaya, saya sudah meminta Anda untuk menyelesaikan pembicaraan, apalagi yang bisa saya katakan. Katakan, tentu saja kamu bisa mengatakannya. Tidak banyak orang yang bisa aku tangani dengan sengaja. Aku sangat membencimu, dan aku tidak sabar untuk perlahan-lahan menyiksamu sampai mati. Namun, aku juga harus mengakui bahwa aku menyukaimu. Kamu telah memenangkan cinta dan rasa hormatku dengan kemampuanmu sendiri. Jadi, tinggalkan beberapa kata terakhir. Setelah kamu mati, aku akan membangunkan kuburan untukmu dan meninggalkan kata-kata terakhirmu di batu nisan. Kata-kata terakhir. Han Sanqian menggelengkan kepalanya tak berdaya, tersenyum tipis, dan berkata, "Ya, hanya satu kalimat. Anda berbicara. Aku tidak ingin mati." Setelah mengatakan ini, Han Sanqian berdiri perlahan. Bagaimanapun,
Terlepas dari apakah ada peluang untuk menang atau tidak, Han Sanqian jelas bukan orang yang menundukkan kepalanya begitu saja, dia tidak akan menyerah pada kematian, dan dia tidak akan pernah menerima pengaturan kematian apapun. Bahkan jika dia mati, Han Sanqian pasti akan mati berdiri. Tanpa Zenki, saya masih memiliki tubuh ini, tanpa tangan dan kaki, dan saya masih memiliki gigi baja ini. Jika Anda ingin membunuh saya, mohon bayar harganya. Setelah mengatakan ini, Han Sanqian menggerakkan tubuhnya dan langsung mengambil pendirian. Melihat Han Sanqian seperti ini, dia jelas tertegun sejenak, dia tidak menyangka Han Sanqian akan berani melawan ketika kematiannya sudah dekat, dan dia masih menggunakan tinju dan tendangan yang hanya bisa digunakan oleh manusia biasa. Tapi setelah terkejut, dia tersenyum menghina ya, karena itu semua adalah tinju dan tendangan yang digunakan oleh manusia, apalagi yang bisa mereka lakukan selain membuat orang tertawa. Hal semacam ini, bahkan jika Anda membawanya keluar untuk bepergian keliling dunia, itu adalah gadget kucing atau anjing yang dapat dipukuli sampai mati di depan pintu dalam jarak 100 langkah dari pintu. Belum lagi menggunakannya untuk melawannya, bahkan banyak anak muda yang tidak bisa memainkannya. Apa yang dia takutkan? Meskipun aku sangat menyukai semangatmu, kelakuanmu sangat bodoh. Begitu dia selesai berbicara, ada hembusan angin lagi. Di sana, Han Sanqian baru saja mengambil posisi ketika dia merasakan kekuatan aneh datang ke arahnya. Bahkan tanpa ada kesempatan untuk melawan, Han Sanqian sekali lagi terangkat beberapa meter oleh angin, dan kemudian menghantam tanah dengan keras. Ledakan. Dengan suara keras, Han Sanqian pingsan, dan tulang-tulangnya yang berserakan benar-benar di luar kendali. Han Sanqian mencoba untuk bangun beberapa kali, tetapi semuanya sia-sia. Wah, kamu terlalu naif. Tapi ini menyenangkan. Bukankah kamu cukup tangguh? Berdiri dan lanjutkan. Ho, ho. Han Sanqian menarik napas beberapa kali, dan setelah dia tenang, dia mengertakkan gigi, menahan rasa sakit yang parah, dan berdiri lagi dengan terhuyung-huyung. Kenapa kamu begitu cemas? Bukankah aku sudah berdiri? Dia mengatakannya dengan nada tenang dan jelas, bahkan dengan sedikit nada meremehkan, namun nyatanya, bahkan Han Sanqian sendiri mengetahuinya dengan sangat baik. Itu tidak lebih dari kekuatan eksternal yang kuat. Coba pikirkan baik-baik, jika kentut orang lain saja tidak bisa kamu sentuh, apa yang bisa kamu lakukan untuk melawannya? Haha, yang ku bilang benar, nak, kamu benar-benar bebek. Biarpun seluruh tubuhmu berupa sepanci daging busuk, mulutmu masih keras sekali. Menarik. Namun, ini tidak mengubah apapun. Karena hasilnya sama saja. Begitu dia selesai berbicara, hembusan angin dingin lagi muncul di kegelapan, dan kemudian tiba-tiba bertiup ke arah Han Sanqian. Menurut akal sehat, Han Sanqian jelas akan terbawa suasana lagi, namun faktanya sepertinya bertentangan dengan prinsip. Saat angin gelap bertiup, Han Sanqian berdiri di sana dengan damai kali ini. Apa?